Seumpama biji Shalom, saudara dan kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi dengan tema yang kita sedang bahas, yaitu tentang iman mampu meraih. Kita tahu bahwa iman adalah hal yang sangat penting, saya katakan sekali lagi, yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Karena dengan iman ini kita mampu meraih. Iman itu bukan mati, iman itu digambarkan sebuah benih kecil, tapi di dalamnya memiliki kehidupan. Itulah yang menyebabkan iman itu mampu meraih. Kita akan melihat saudaraku firman Tuhan, iman itu bukan sekedar perkataan yang positif, tapi iman itu sebagai sebuah tindakan yang menyukakan akan hati Tuhan. Dikatakan saudara kasih Tuhan di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 9 ayat yang ke-20 dikatakan, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia maju dari belakang. Ini gambarannya mungkin saya pikir saudara jangan menggambarkan bahwa perempuan ini merangkak begitu. Walaupun dia memang sudah 12 tahun sakit pendarahan, tapi saya percaya ketika dia menghampiri Tuhan, ingin menjamah jubahnya, itu dia tidak datang dengan merangkak. Dia datang dengan tegap, supaya orang-orang sekitar yang berkerumun begitu banyak itu tidak memandang dia sebagai orang yang sakit. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang terjadi dikatakan dalam hati perempuan itu di ayat yang ke-21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita sadari bahwa perempuan itu punya iman. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa sih sebenarnya arti iman sampai begitu rupa? Saya ingin beritahu bahwa iman yang dimiliki oleh perempuan ini iman yang luar biasa. Iman yang bukan sekedar perkataan positif, tapi dia ingin membuktikan bahwa iman yang dia miliki adalah iman yang dia percaya akan Tuhan dan dia mentaati akan firman-Nya. Kalau sudah membaca di dalam Bilangan 15 ayat yang ke-38 dikatakan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibuat benang ungu kebiru-biruan. Itu pakaian yang harus dibuat, yang diperintahkan Tuhan. Di ujung-ujungnya ada jumbai-jumbai yang warnanya ungu kebiru-biruan. Artinya untuk apa, saudaraku? Dikatakan dalam Bilangan 15 ayat yang ke-39 lebih jelas. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Ternyata itu untuk mengingatkan kita bahwa kita ini ada orang yang melihat, mempercayakan Tuhan dan melakukan akan perintahnya. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau perempuan itu sampai menjamah jubah Yesus menjadi sembuh, itu sesuatu hal yang luar biasa. Karena dia ingin berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu dan aku menuruti perintahmu, bukan menuruti perintah hatiku atau keinginan mataku. Itu yang menyebabkan ada power atau kuasa keluar dari kehidupan daripada Yesus. Itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kita bukan sebagai orang Kristen yang katanya kita beriman, tapi kita tidak mempercayai Tuhan. Bahkan kita kadang-kadang meragukan Tuhan. Bahkan kita tidak mentaati firman Tuhan. Jadi kenapa wanita itu mengalami kesembuhan? Imannya bisa meraih sesuatu. Karena imannya berbicara. Dia berkata bahwa dia melihat jubah Yesus. Dia ingin berkata, Tuhan, aku adalah orang yang mempercayai Engkau dan menuruti firman-Mu, tidak keinginan mataku dan keinginan hatiku. Sehingga sesuatu itu keluar
dari diri Yesus kuasa itu dan menyembuhkan wanita itu. Jadi saudaraku kasih Tuhan, biarlah iman kita bukan iman yang sekedar percaya tapi tidak melakukan firman Tuhan, atau kadang-kadang rasanya percaya tetapi tidak begitu percaya dengan kondisi hidup yang seperti ini. Tetapi biarlah hidup kita ingin seperti wanita berkata, Yesus, aku menyentuh jubah-jubahmu. Aku adalah orang yang percaya dan mentaati firman-Mu dan tidak menuruti keinginan mataku dan keinginan hatiku. Biarlah hidup kita ini hidup yang menuruti firman Tuhan. Iman kita, iman yang menuruti akan perintah Tuhan dan mentaati perintahnya. Tuhan berkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah iman kami adalah iman yang mempercayai dan melakukan perintah-Mu, sehingga kami hidup di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.